Dah. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Yesika Aprilia Ujung dengan NIM 21040253 dan teman saya. Nama saya Esreyhana Lamtia Manik dengan NIM 21040286. Di sini kami membawa judul menganalisa persen pekerjaan perempuan dengan tingkat kesuburan berdasarkan analisis datanya. Adapun datasheet-nya, yaitu dari judul ini, maka kita akan menggunakan datasheet yang mencakup informasi tentang seberapa persen atau banyak pekerjaan wanita yang dipengaruhi oleh faktor tingkat kesuburan. Data ini akan membantu kita untuk menganalisis seberapa banyak pekerjaan wanita yang masih bekerja pada saat ini. Kami melakukan uji coba ini menggunakan Jupyter Notebook dan juga menggunakan metode regresi linear. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Latar belakang dari analisis presentasi pekerja perempuan dengan tingkat kesuburan berdasarkan analisis data dapat berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk isu-isu ekonomi, sosial, kesehatan, dan kebijakan. Berikut beberapa latar belakang yang mungkin relevan. Yang pertama, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, perusahaan dan pemerintah perlu memahami dampaknya terhadap faktor-faktor seperti tingkat kesuburan. Analisis ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang mendukung keseimbangan antara karir dan kehidupan keluarga perempuan. Yang kedua, pengaruh karir terhadap rencana keluarga, yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa keputusan perempuan terkait karir mereka dapat mempengaruhi rencana keluarga dan kesuburan. Melalui analisis data, dapat diidentifikasi pola hubungan antara keterlibatan dalam karir dan keputusan perencanaan keluarga. Yang ketiga, kesehatan reproduksi dan pekerjaan. Pekerjaan dan stres yang terkait dengan karir dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Analisis data dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini berkaitan dan apakah ada pola tertentu yang dapat diidentifikasi. Yang terakhir merupakan dukungan kebijakan dan keseimbangan kehidupan kerja. Pemerintah dan perusahaan mungkin tertarik untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dukungan keluarga dan kebijakan keseimbangan kehidupan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjaan perempuan. Selanjutnya, dari judul ini kita mendapatkan tujuan. Yang pertama itu, kita identifikasi pola dan hubungan. Menganalisis data dapat membantu kita mengidentifikasi pola atau hubungan antara partisipasi dalam karir dan juga tingkat kesuburan. Ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana aspek-aspek ini saling terkait. Yang kedua, pengembangan kebijakan yang tepat sasaran. Dari hasil analisis yang dapat membantu pemerintah dan juga perusahaan dalam merancang kebijakan yang lebih mendukung kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam konteks pekerjaan dan juga keluarga. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Bagi perusahaan, pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan pekerjaan perempuan itu dapat membantu dan juga perencanaan sumber daya manusia dan pengolahan tenaga kerja. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan perempuan. Dengan memahami bagaimana karir dan dapat mempengaruhi kesuburan, langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjaan perempuan melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan keluarga. Next. Adapun langkah-langkah dalam pembuatannya, yang pertama itu kita akan membuat datasheet menggunakan format CSV yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya kami sudah mengambil dataset dari Kaggle. Berikut saya tampilkan datasetnya. Selanjutnya kita import library-nya yang akan kita butuhkan. Baiklah, kita beralih ke Jupyter Notebook, di mana kita akan memasukkan codingan. Setelah kita masukkan ke dalam Jupyter Notebook dataset tadi, maka kita akan mengimport library yang akan dibutuhkan, di mana ada
Pandas, di mana Pandas itu berfungsi untuk memanipulasi dan analisis data, membaca data dari berbagai sumber. Contohnya file CSV atau Excel tadi. Selain itu, Pandas juga berfungsi menyediakan struktur data tingkat tinggi seperti data frame untuk memudahkan pengolahan dan analisis data, melakukan filter, pengurutan, penggabungan, dan transformasi data dengan mudah. Selanjutnya kita menggunakan library NumPy, di mana NumPy itu berfungsi untuk sebagai komputasi numerik, di mana melakukan pengoperasian array aljabar linear dan fungsi lainnya, dan melakukan operasi matematika pada array besar data numerik dengan kode dalam bahasa C. Selanjutnya menggunakan library Seaborn, di mana Seaborn ini sebagai visualisasi dari data statistik, di mana berfungsi untuk menghasilkan plot seperti distribusi, korelasi, dan plot statistik lainnya. Selanjutnya, Langkah yang selanjutnya itu kita import datasheet yang akan kita gunakan. selanjutnya menggunakan dataset yang akan digunakan, di mana kita menggunakan codingan rate, yaitu raw data, di mana raw data ini berfungsi untuk menampilkan data frame yang berisi data dari file CSV tadi, di mana menggunakan encoding Latin 1 itu merupakan, kenapa menggunakan encoding Latin 1? Di mana Latin 1 itu merupakan kemampuan untuk mewakili karakter-karakter dalam alfabet lain dan karakter-karakter khusus dalam satu byte. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya itu kita mencetak bentuk dari datasheet tersebut. Nah, setelah itu kita akan membentuk dataset tadi, di mana tadi kita sudah mendapatkan data fertility rate dan work represent tadi, maka kita akan mendapatkan bentuk datasetnya menggunakan raw dataset, yaitu 23 dan 2. Selanjutnya itu kita melakukan analisis deskriptif secara otomatis. Nah, setelah itu kita akan menggunakan raw data describe, di mana di sini akan didapatkan count, mean, dan persen maksimalnya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan plotnya. Nah, setelah itu kita akan menampilkan plotnya dengan menggunakan codingan ini. Nah, akan didapatkan grafik dari female employment dan female fertility. Selanjutnya kita akan membagi data menjadi dua bagian, yaitu 80% data dan juga 20% data training dan juga 20% untuk data menjadi tes. Baiklah, kita akan menggunakan untuk membagi data menjadi dua bagian itu menggunakan codingan, yaitu ini X dan Y, di mana kita akan membuat grafik dari X dan Y. Selanjutnya itu setelah itu kita akan analisis regresi linear tersebut. Nah, untuk melanjutkan analisis regresi linear tersebut, kita akan menggunakan codingan yang ini regressor, yang ini dan print. Nah, di sini akan didapatkan hasil dari intercept dan koefisiennya, di mana dari hasil intercept itu didapatkan hasil 54,49 dengan koefisien minus 7,5606. Selanjutnya dari analisis itu, kemudian kita akan melakukan prediksi-prediksinya. Nah, setelah melanjutkan analisis tadi itu, kita akan melakukan prediksi. Di mana dari sini kita dapat melihat codingannya, kita akan juga melakukan plot scatternya, di mana di sini dapat disimpulkan bahwa pada data aktual yang pertama itu persen pekerja wanita sebenarnya adalah 28,72, sedangkan
Dari hasil prediksi regresi linear itu didapatkan 27,34. Dan selanjutnya pada data kedua, nilai aktualnya itu 41,21, sedangkan nilai prediksinya itu didapatkan adalah 38,68. Dan selanjutnya, nah setelah itu kita akan membuat um, grafik dari aktual dan prediksi regresi linear, di mana um, tadi itu kan menggunakan library Seaborn, di mana Seaborn itulah yang akan memvisualisasi data statistik. Nah, berikut ini adalah visualisasi dari data statistik tersebut, di mana scatter plot dengan titik biru ini digunakan untuk menandakan data aktual, sedangkan titik merah untuk menandakan data prediksi, dan garis hijau ini sebagai garis regresi. Nah, dari plot ini kita dapat melihat sejauh mana titik-titik merah atau prediksi mendekati titik-titik biru atau aktual. Semakin dekat dan sejajar dengan garis regresi ini, maka semakin baik model dapat memprediksi persen pekerja wanita berdasarkan tingkat kesuburannya. Nah, dari hasil percobaan yang kami lakukan itu, kami dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, scatter plot menunjukkan hubungan antara tingkat kesuburan dan persentase pekerja wanita. Ada kecenderungan berkurangnya persentase pekerja wanita seiring peningkatan tingkat kesuburan. Yang kedua, model regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel fertility rate dan worker percent. Koefisien regresi menunjukkan hubungan negatif yang berarti adanya kecenderungan penurunan persentase pekerja wanita dengan peningkatan tingkat kesuburan. Yang ketiga, dengan menggunakan data uji, model regresi memberikan prediksi untuk persentase pekerja wanita. Scatter plot aktual dan prediksi menunjukkan sejauh mana model cocok dengan data aktual. Dan yang terakhir, plot menunjukkan bahwa regresi linear mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan variasi dalam data. Terdapat penyebaran yang cukup signifikan antara data aktual dan prediksi. Demikianlah hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Jika kami memiliki salah, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak.